Coba goblok enggak? Oh, Michan Kristologi, Bang Meta. Iya, Michan. Buka AI. Mukanya Ya ini. Sugi itu juga. Kemana tuh ya? Nggak pernah live lagi dia, si Michan. Iya, aku nggak pernah lihat si Michan lagi. Dulu dia ngancem-ngancem aku kan, katanya, ini nama aslinya Alyong, tinggalnya di sini, di sini, di sini. Udah dikantongin polisi alamatnya. Masih bebas sampai Alyong. sekarang. Jual martabak di Surabaya dong, martabak Alyong. Astaga. Itu si Umi Dini mah udah bolak-balik kena mental itu. Tapi Jadi- mereka betul-betul kayak pecah kongsi gitu loh. Kayak Daman sama Tiki, terus Christian Iman, Nevlos, terus Arashid. Itu perkara duit semua loh itu pecah. Oh, Arasid udah keluar ya? Udah kan perkara korupsi itu kemarin. Pokoknya mereka ini kalau nggak karena duit ya karena Si selangkangan. Zulfikar juga kapan hari curhat juga di roomnya. Aku rekam juga tuh. Apa tuh katanya? Dia dihianatian di Celebes. Lah, serius? Iya sama. Ardiansah pun sama. Itu pun kok Ardiansyah lagi. Arasyid itu pun sama yang nge-kick. Jadi kan dikasih tahu gini, dikasih tahu ciri-ciri yang Nevlos kan orang-orang yang keluar dari api kan. Akhirnya kan gabung sama si logika itu kan. Nah dia tuh ngasih tahu, tapi pakai ciri-ciri orangnya itu dituakan, tapi dia nggak pernah debat, cuma nimbrung-nimbrung doang. Nah siapa? Selebes. Celebes nggak punya kerjaan soalnya. Dia makan Iya, dari situ doang. Di betul. XCOM gak tuh? Komunikado ya betul. Jadi si Zulfikar ngomong apa tuh ya kalau nggak salah kemarin ya? Zulkifar nih siapa Bang Meta? Zulkifli, Zuma. Bukan. Enggak, dulu mereka di roomnya si Zulfikar kan, ZCC itu. Zulfikar tuh temannya kita juga dulu, baik itu bapak itu. Tapi semenjak gabung sama si Zuma, jadi munafik orangnya. Orangnya baik itu, orang Ponorogo. Aku aja ada nomornya kok itu. Nah, yang ngajarin dia buat YouTube itu si Pak itu, abolismen itu, yang sering di roomnya Fate. Iya, tahu. Itu kan jago IT tuh. Diajarin. Dan dia bagaimana waktu itu kita Kristen semua gabung, dia juga ikut-ikutan gabungin Islam. Akhirnya mungkin karena dia cuan dari YouTube ya, karena Islam kan lebih banyak, bilang. Keterusan dia jadi tukang fitnah tukang fitnah Kristen jadinya si Zulfikar ini. Iya, Karena kalau nggak laku kan channelnya Zulfikar. betul, cuma nyari-nyari orang doang sekarang untuk tugasnya. Iya, kalau siapa namanya? Kemarin dia ngomong Hah? Iya, kalau Nevlos kan ke-kick itu karena ini loh, kasus yang korupsi uang 47 juta itu loh. Itu Nevlos. Banyak lah perkara uang pasti pada pisah. Nggak jauh-jauh dari uang. Astaga. itulah. Kayak si Alip, terus Ustadz Naja, itu kan pada pisah. Lah, tapi Naja masih api kan? Apa? Si Naja tuh masih api kan? Enggak, udah enggak. Dia sendiri tuh. Ya lu lihat aja itu di sahabat Bang Zuma, emang masih ada? Udah enggak ada. Waduh. Ada ukti nih di bawah, Januari Jenny coba naikin nih. Nggak bakal naik. Ini mah viewernya Kenapa Agatha undang ini. aja? Ini viewer Agatha ini. Oh, astaga, yang nonton banyak ternyata, aku nggak lihat. Iya sama. Ya si geng apa? Ya berperang mereka antara geng Jawa sama geng Sulawesi gitu loh. Kemarin aku denger narasinya si siapa? Si ZCC itu. Kasihan juga sih ya. Astaga. Cari makan dari mana mereka? Itu kan kalau pemualaf Prince minta token listrik ya kan di YouTube-nya selalu. Minta apa? Minta token listrik, coy. Sumbangan. Token. Ya karena ya waktu itu kan dia viral ya kan. Wih,
Sana pahlawan ya, atau akhirnya apa lu lihat boy waktu YouTube meminta tolong listrik anjir. Iya, kalau Rifa sama Ustadz Najah itu terakhir tuh masalah karena tentang manuskrip Al-Quran. Nah itu Najah itu bilang memang nggak ada. Nah si Rifa itu protes, jangan ngomong kayak gitu dong. Nah itulah sempat. Oh, ini memang mereka selisih emang paham jujur juga. sih memang nggak ada kok. Waktu sama Pak Erben itu loh. Oh, aku nggak tahu. Oh, pantesan mereka sendiri-sendiri ya. Si Najah jujur. Emang nggak ada. Bang Erben langsung teriak, terima kasih sudah jujur gini-gini. Rifa nggak terima, jangan bilang gitu dong Ustadz, gitu-gitu lah. Tapi ya memang Black Mamba pasti bertarungnya sesama ular juga ya. Cobra. Terus ular, wajar lah. Ular versus ular. Ribut. Udah. Iya, tapi Michan ya bener ya, nggak pernah kelihatan ya, kemana ya? Kayak ngilangnya gitu. Itu kalau yang muka-muka yang beredar biasa di share di TikTok tuh bener tuh mukanya yang tua itu. Iya bener. Oh kalau yang tua iya itu mukanya. Itu bener. Ada muka suaminya juga bener. Jadi ternyata si Michan itu karyawannya salah satu teman dari salah satu apologet si Michan. Nah terus dia kalau ke kantor gitu katanya sering diantar suaminya gitu. Nah suaminya ada fotonya juga lagi nelpon. Lu tau gak bang si Razi abis kecelakaan tuh? Oh iya itu bener ya. Tahu. Dijenguk Mak Lina ya. Malina UCS lagi kan? Aku lihat kepalanya dielus sama Kak Lina itu ketawa. Itu kayak ini apa? Adegan film apa tuh? Extraterrestrial tuh loh. Udah nggak tahu lagi. Itu kecelakaan apa sih itu boy? Razi itu, Mat. Gimana gue tahu, lu kira gue bokapnya apa? Tanya Mbak Lina lah. Ya mungkin motornya kan motor hasil nipu ya, mungkin ya dapat karma gitu aja lah. Motor hasil nih. Emang dia beli motor dari situ? Wah, lu nggak tahu bang videonya Razi waktu di Komalnya Islam. Dia tuh pamer ini hasil gua nih, dapet ini laptop, tas, bayar kosan, motornya Nmax gitu. Bukan Nmax. Apa sih yang Yamaha itu? Aduh, apa ya? Yamaha yang 155 cc. Apa ya? Aduh, apa ya? Gue lupa lagi. Aerox. Oh, Aerox. Ini pamerin semua nih hasil gua nih. Oh, yang gede. Aerox yang gede dong ya? Iya, 155 cc. Lebih gede dari NMAX tuh. Enggak sih, lebih ke gemuk aja sih kalau Aerox tuh. Tiap kali naik menggunakan vokal itu kan. Turun dapat paus. Mantap. Iya, dia pakai gambar yang Tuhan Yesus di tiang listrik itu kan terakhir. Aku dikirimin anak-anak tuh. Enggak, gue tahu kalau cara mainnya Lina, mainnya Razi, ya itu main itu bukan nyari koin di luar, tapi nyari simpati di luar, minta duitnya di belakang. Kalau koin dapat berapa sih? Jadi Lumayan mereka tuh pinter cari simpatinya di live, cari duitnya di belakang. Ya kalau yang Itu. ya. Kalau si Razi kan ketahuan banget tuh anjir. Tiap lagi live tuh up lalu udah penuh roomnya kan. Terus nyanyi, Iya. nyanyi bapak yang kekal. Nyanyi bapak yang kekal turun WD. Ulangi lagi. Nah, itu gue gedek anjir. Ini orang apa sih? Iya, caper banget. Iya. Dulu kalau di room Bang CP tuh nggak pernah gue naikin tuh dia. Apalagi di rumah PC. BSM juga nggak pernah dinaikin tuh BSM. Nggak pernah. Iya. Bang PC mah keras orangnya. Kelihatan gitu loh. Bang Pesi sebelum ketahuan itu kan Bang Pesi udah bilang, apa sih sini si Raji jadi sering request ke sini katanya gitu. Caper ya. Di tempat Joseph aja nggak dinaikin deh dulu. Oh gitu. Maksa tuh kan.
Maksa up. Di bawah tuh up, buset. Iya, dia kan punya nomorku tuh. Kalau request naik, nggak dinaikin, nelfon si Razi. Dalam waduh, nelpon. Woi, up woi, lagi rame nih viewersnya. Mau nyanyi dulu. Lumayan koin katanya. Iya. Ya pokoknya adegan paling lucu tuh aku lihat di YouTube-nya si Papa Jahat ya. Kenapa Waktu Kalina ngelus-ngelus jidatnya si Razi itu loh. Itu aku ketawa. Itu apa ya? Terus Razinya itu kayak gimana gitu matanya itu. Kan emang matanya begitu bang, lu ngarep. Kan. Gimana sih, kan memang matanya ini LDR. Ya namanya juga ikan lohan. Parah. Aku lagi minum kopi. Jangan sampai kesedak nih. Awas keselak bang, cukup leher aja yang tengeng bang ya. Makanya bantal bagus itu nggak jaminan leher itu enak. Kemarin gara-gara si Agatha live itu kan aku tidur kan, yang kita selesai kan tidur. Bangun, aduh, kok nggak enak ya? Salah posisi. Ini sampai sekarang masih sakit nih. Udah dikasih obat nggak ngaruh. Hati-hati bang, jangan-jangan itu ini nih, apa namanya, hukum Allah berlaku ke lu bang. Jadi akan lehernya itu diputar ke belakang. Gara-gara nggak sengaja kesebut ini ya, aja wajalang ya. Iya. Waduh. Astaga, gara-gara si Butan nih. Iya, kelakuan butan itu. Diutus untuk menjadi penghujat. Nah ini butan. Enggak, Cok. Gua lebih demen narasi kayak Bang Meta ini, Cok. Data kuat, ya kan? Narasi, Cok. Cocok-cocokin dikit, ya kan? Cocok logi dikit, dapet ya. Cocok logi apa Butan? Enggak, aku tuh apa ya, salut loh Bang Meta lo. Cocok, kadang ada cocok logi tuh kayak lucu banget gitu. Kayak dapet gitu loh. Anjir, iya juga ya gitu loh. Apalagi itu Contoh. Kemarin kalau Isong kan betul itu. si itu loh yang Isa Boker. Itu bisa dilogika loh, karena kan Isa kan diangkat bukan tubuh kemuliaan. Kalau Yesus jelas tubuh kemuliaan. Berarti dia masih boker tuh sampai sekarang kan gitu, betul. Nah, keren Bang. Cocok loginya tuh. Salut lah. Datanya kuat, ada cocok logi tipis-tipis itu kan bikin Islam tuh mikir loh. Mikir. Ya juga. Gue juga mikir kadang. Iya juga ya. Contohnya Isa Boker itu ya. Iya. Makanya Islam kalau mau bawa narasi Yesus boker, wah udah offset itu, udah bahaya itu. Balikinnya gampang banget. Enggak, masalahnya Bang Meta tuh kalau misalnya baca sirah gitu, tiba-tiba bisa dicocokin kemana gitu. Itu ngambil sumbernya apakah baca sendiri dan mencocokkan sendiri atau emang dari YouTube ngeliat orang dapat Wah, gitu. itu original itu. Nah, Original. itu makanya itu. Ini kayak fresh gitu loh gue liat. Beda gitu. Makanya apa yang kita sampaikan sebetulnya di media sosial, di TikTok ini atau di Zoom, di YouTube, itu belum semua, ya kan? Itu hanya yang kita dapat mungkin dari beberapa hal yang kita sadar sendiri, gitu. Kan orang banyak kan dapat sumber, entah nonton YouTube, entah baca di internet, gitu kan? Ya. Tapi kalau kita pakai metode kayak gitu, kita sambungin, ya itu pasti akan lebih banyak lagi loh. Makanya dunia apologi itu nggak akan ada habisnya itu. Natal sama pohon kurma, coba. Nah, Apa tuh urusannya? Loh, itu jadi Natal itu kan dijelaskan di dalam kitab Makabe. Kalau memang perayaannya pakai ada ininya, ada apa?
ada eh, ada menggunakan metode yang sama dengan hari raya pentabisan, hari raya eh, tabut perjanjian itu loh, apa namanya? Duh, nggak tahu lagi. Aduh, bentar. Apa namanya? Aku lupa. Tabernakel. Jadi gini. Natal itu kan tanggal 25 Desember. 25 Desember menurut kitab Makabe itu adalah hari raya pentabisan bait suci. Nah, tapi di dalam kitab Makabe juga pentabisan bait suci itu harus dirayakan dengan perayaan yang sama dengan hari raya Tabernakel. Hari raya Tabernakel itu apa? Pondok daun. Nah, Imamat 23 ayat 40, pondok daun itu harus dirayakan dengan pelepah-pelepah kurma. Nah, jadi premisku gini, jangan-jangan nih Muhammad, karena dia tahu, dia kan hidup di antara orang Kristen dan orang Yahudi kan, karena dia tahu pada saat Natal itu pasti hari raya pondok daun juga, maka dia bilang Isa itu lahirnya di bawah pohon kurma. Oke. Nah, kalau begitu bisa jadi Muhammad baca kitab Makabe. Nah, gitu loh. Iya. Baca Makabe. Ya Muhammad pasti, aku bilang pasti Muhammad baca Makabe. Fix itu, karena perang gajah itu, perang gajah ya, itu niru dari kitab Makabe. Iya, terus? Loh, Makabi itu tahun berapa sih? 2 abad sebelum Masehi. Nah itu 2 abad sebelum Masehi. membuktikan banget ya dia baca Makabe. Iya, pasti dia baca Makabe karena ceritanya waktu perang gajah itu, gajahnya si Abraha itu kan matinya ditikam dari bawah perutnya. Sama salah satu orang Quraisy gitu kan. Nah, kalau kamu baca di kitab Makabe, si Judas Makabe punya saudara, lupa aku namanya siapa ya, Simeon apa siapa ya. Dia mengalahkan Antiochus Epiphanes. Antiochus Epiphanes datang ke Yerusalem waktu itu bawa gajah. Dan dia tikam juga dari bawah, baru mati gajahnya. Dan pasukan yang datang itu pasukan gajah. Nah, ini permasalahan yang ada di dalam Kristen. Karena kebanyakan yang diskusi di dunia lintas agama ini adalah orang Protestan, termasuk Katolik yang nggak ngeh tentang kitab Deuterokanonika. Maka kita itu nggak pernah bahas tentang ini. Ya. Padahal kalau kita buka Deuterokanonika atau Anagenos Komena, banyak kemiripan di antara perang gajah dengan kitab Makabe itu. Jadi peristiwa pentabisan bait suci ini mau dicomot Muhammad jadi peristiwa perang gajah gitu loh. Gitu. Yang Abraha itu adalah orang Kristen yang seolah disamakan Muhammad dengan si siapa? Siapa? Antiochus Epiphanes yang menajiskan bait suci tahun 164 sebelum Masehi itu. Tapi lu nangkep nggak sih? Nangkep. Enggak, gua enggak. Jadi gini, Muhammad itu niru sirah nabawiyah itu nirunya dari Makabe, coy. Makabi itu tahun berapa? Abad 2 sebelum kelahiran Tuhan Yesus. Abad 2 abad sebelum kelahiran Tuhan Yesus. 2 abad. Nggak, bukan Septuaginta. Itu Septuaginta 3 abad sebelum kelahiran Tuhan Gini, Yesus. Septuaginta tuh sudah selesai 3 abad sebelum Masehi. Tapi di sepanjang perjalanan sejarah antara abad ke-3 sampai abad ke-1 Tuhan Yesus datang ini, orang-orang Yahudi tuh masih menulis kitab, bro. Nah, gitu. Jadi Septuaginta tuh ada kitab tambahannya. Oh, I Ada see. tambahan Esther, ada kitab Makabe, Belnaga. ada Judit, ada Belnaga, ada apa lagi? Salomo. Kebijaksanaan Salomo, ada Sira. Termasuk, kamu tahu nggak? Ada kitab yang nggak ada di Septuaginta. Sorry. Apaan? Ada kitab yang tidak tercantum dalam Septuaginta, tapi itu jadi kanonnya orang Yahudi.
Apa tuh? dan dipakai sama gereja Mazmur ya? Protestan juga. Mazmur 151 sampai 55 bukan? Bukan, Esther. Kitab Esther itu Anagenes Komnena, coy. Oh, oke. Kitab Esther tuh Anagenes Komnena. Tokoh Esther itu hidup memang di zaman dekat Nabi Yesaya. Ya, Ahasveros, terus Haman. Itu tokohnya memang ya jauh ya, jauh. Itu di eranya zaman si Kores, deket-deket zamannya Kores gitu. Nah, tapi kisahnya itu baru ditulis setelah Septuaginta ditulis, Kitab Esther. Contohnya kenapa? Karena nama-nama Esther, nama-nama yang dipakai sama itu, sama siapa? Ahasveros, segala macam itu memang bukan nama-nama Yahudi. Oke. Terus? Ahasveros itu nama aslinya Xerxes. Jadi kalau nonton film 300, 300. aduh jadi cocok logi nih jadinya. Enggak apa-apa. Mulai cocok logi lagi. Iya, Kalau kamu apa-apa. pernah nonton 300, Pernah, ya, pernah. siapa namanya Leonidas ya. Leonidas. Itu ada musuhnya kan orang Persia yang ditandu itu. Iya, yang tinggi banget, Xerxes yang botak, ya kan? Ya itu Ahasveros tuh. Itu Ahasveros. Oh, Itu Ahasveros. Nah, jadi sebetulnya ya itu hidup di zamannya itu. Xerxes dan Ahasveros tuh sama tokohnya. Nah, akhirnya tapi karena kisahnya baru ditulis kemudian hari oleh para rabi-rabi Yahudi pasca apa Septuaginta ditulis, jadi sebetulnya Esther itu masuk ke dalam Anagenos Komnena. Aku pernah baca juga di dalam tulisan bapak-bapak gereja ya. Jadi si kitab Esther itu memang bukan masuk ke dalam kanon utama dulu. Kayak sekarang nih kan kita tahunya kan 30 berapa? 27 perjanjian baru, 39 perjanjian lama kan? Jadi sebetulnya itu cuma 38 kalau kita ngomong, karena Esther itu nggak termasuk dalam perjanjian lama. Esther tuh masuk dalam Anagenos Komnena. kitab sejarah ya jadinya.